Halo pemirsa GPR TV, bertemu kembali dengan saya Mona Azari Lisak dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, penyelesaian sertifikasi tanah wakaf mengalami lonjakan yang sangat besar. Dari tahun 2016 hingga September 2024, tercatat ada 255.989 bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi. Satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penyelesaian sertifikasi tanah wakaf mengalami kemajuan yang signifikan. Sejak tahun 2016 hingga September 2024 mencapai 255.989 bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan, kemajuan tersebut ditandai dengan berdirinya fasilitas pendidikan, rumah ibadah hingga kantor pemerintahan di atas tanah wakaf. Ditjen Bimas Islam mencatat tanah wakaf yang digunakan antara lain untuk 1.110 kantor urusan agama, 1.180 madrasah negeri, dan 35.059 madrasah swasta. Hingga kini total luas tanah wakaf yang digunakan KUA mencapai 709.443 meter persegi dengan nilai aset mencapai 1,9 triliun rupiah. Selain sertifikasi tanah wakaf, peningkatan kapasitas nazir pengelola wakaf juga menjadi fokus Kemenak. Hingga saat ini sebanyak 4.117 nazir telah mendapatkan sertifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme nazir dalam mengelola aset wakaf secara optimal sesuai standar yang berlaku. Pemirsa, sejak tahun 2021, Kementerian Agama berhasil merevitalisasi 1.206 KUA di seluruh Indonesia. Program revitalisasi ini bertujuan menjadikan KUA sebagai pusat layanan yang prima, kredibel, dan moderat dalam meningkatkan kualitas umat beragama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Suksesnya revitalisasi KUA menjadi salah satu program prioritas Kemenak sejak tahun 2021 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan merevitalisasi 1.206 KUA di seluruh Indonesia. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menjelaskan terdapat 3 unsur utama yang menjadi perhatian dalam merevitalisasi KUA, yaitu sarana dan prasarana infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem layanan berbasis digital. Terkait infrastruktur, salah satu fokus KUA revitalisasi adalah pembangunan gedung KUA yang ramah difabel dan kelompok rentan, hingga dilengkapi dengan front office yang standar. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, sebanyak 1.604 gedung KUA telah dibangun melalui skema pembiayaan SBSN. Kamarudin juga menambahkan program revitalisasi ini bertujuan menjadikan KUA sebagai pusat layanan yang prima, kredibel, dan moderat dalam meningkatkan kualitas umat beragama. Hasilnya, indeks kepuasan layanan KUA pada tahun 2023 mencapai 83,26 poin yang termasuk dalam kategori tinggi. Selain itu, Dirjen Bimas Islam juga mendapatkan nilai kepatuhan sebesar 92,70 dari Ombudsman, mencerminkan tingginya kualitas pelayanan di KUA. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah menargetkan pembangunan 16 smelter pada tahun ini. Nilai investasi belasan smelter tersebut ditaksir sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan smelter mineral terbagi menjadi 4 kategori sektor, yakni nikel, bauksit, besi, serta tembaga. Presiden Joko Widodo dinilai berhasil memperkuat ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya dalam 10 tahun terakhir. Resiliensi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi termasuk stabil di angka 5%. Salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah fondasi kebijakan yang memiliki efek berganda yang kuat. Salah satunya dengan program hilirisasi sebagai salah satu langkah penting untuk menjaga agar proses ekonomi tetap terjadi di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi investasi sektor pengolahan menjadi produk bernilai tambah tinggi atau hilirisasi, mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni pada 2019-2023. Pada tahun 2019, realisasi investasi di sektor hilirisasi industri logam dasar, barang logam,
bukan mesin dan peralatan hanya sebesar 61,6 triliun rupiah. Namun pada 2020 meningkat menjadi 94,8 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021, realisasi investasi di sektor hilirisasi tercatat sebesar 117,5 triliun rupiah. Meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 171,2 triliun rupiah. Serta pada tahun lalu melonjak menjadi 200,3 triliun rupiah. Staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian ESDM Lana Saria menyebut, sebanyak 16 fasilitas pemurnian mineral atau smelter selesai dibangun pada tahun 2024. Dengan total investasi sebesar 11,66 miliar US dollar atau setara dengan 183,39 triliun rupiah. Sehingga total di tahun 2024 target yang sudah terbangun ini ada 16 smelter yang terdiri dari 5 atau yang sudah terbangun 5 untuk nikel, sedangkan yang sedang dalam taraf proses konstruksi nikel ada 2, bauksit ada 7, besi ada 1 dan tembaga ada 1. Dengan nilai investasi keseluruhannya yaitu 11.666.2 US dollar. Progres pembangunan smelter yang terintegrasi, artinya yang menjadi kewenangan dari Kementerian SDM yang sudah mencapai 100%, tadi ada 5, yaitu PT Wedabai, PT Aneka Tambang, PT Wanatiara Persada, PT Vale Indonesia, dan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara. Untuk komoditas masing-masing adalah nikel, dan yang sedang dibangun adalah ada yang berupa tembaga yang hampir juga selesai, juga ada berupa nikel lainnya. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aris Setiadi mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Menkominfo menyebut selama 2014 hingga 2024, Presiden Jokowi bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga telah berhasil menjalankan program yang pro rakyat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memberikan apresiasi atas kinerja Presiden Joko Widodo selama menjabat sejak 2014 hingga 2024. Menurut Menteri Budi, Presiden Jokowi sudah melayani masyarakat Indonesia dalam banyak hal. Program yang diluncurkan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berpihak pada pemberdayaan kemasyarakatan. Capaian kemajuan di semua sektor yang masyarakat rasakan bersama tidak terlepas dari visi, kegigihan, dan dedikasi Presiden Jokowi yang telah memimpin pembangunan bangsa selama 10 tahun terakhir. Budi Ari berharap agar di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 10 tahun ini sudah jadi fondasi yang baik. Bapak Presiden Jokowi sudah mengeksekusi banyak hal, karena yang penting dari pemerintahan 10 tahun ini adalah Pak Jokowi bukan sekedar membangun jalan, bukan sekedar membangun infrastruktur, pelabuhan, dan berpihak pada program-program kerakyatan, termasuk bansos, termasuk perhatian terhadap masyarakat dan nasib rakyat, tapi juga Pak Jokowi telah memberikan harapan. Dan itu tergambar dari visi dan aksi Pak Jokowi selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Dan kami mengharapkan semoga keberlanjutan dan penguatan serta akselerasi bisa diwujudkan dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Program Kartu Prakerja telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan lebih dari 18,9 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2020. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut keberhasilan program Kartu Prakerja telah berhasil meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tercatat mengesankan. Stabilitas ekonomi terjaga dan berbagai indikator mengalami perbaikan di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, terlebih pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Pemerintah membuat kebijakan dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional dengan program Kartu Prakerja.
Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program Kartu Prakerja sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Dengan lebih dari 18,9 juta penerima manfaat yang menerima besaran bantuan pelatihan dan insentif masing-masing peserta sebesar 3.550.000 dalam berbagai ekosistem prakerja. Airlangga menilai Kartu Prakerja tidak hanya membantu generasi muda, tetapi juga penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu hingga masyarakat daerah 3T. Keberhasilan ini pun mampu menarik perhatian negara-negara seperti Kamboja, Thailand, Maroko, dan Sarawak di Malaysia. 28% yang menganggur, sebagian menjadi wirausaha, itu sebetulnya 26%. Kemudian mereka yang tetap bekerja namun pangkatnya naik itu sekitar 2%, dan 5% dari mereka yang berwira swasta menjadi formal, dan rata-rata pendapatannya ada peningkatan sebesar sekitar 10%. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.